Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Pramana, NPM 2175564. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Hal ini masuk dalam kategori mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Bapak Rusmianto SMSI. Yang pertama yaitu akuntansi belanja barang dan jasa. Definisi dari belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Hal ini diatur pada PP nomor 71 tahun 2010. Kemudian pengertian lain dari belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dari Permendagri 13 tahun 2006. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi belanja. Di sini menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Di sini di belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Sedangkan belanja modal ini berkaitan dengan aset, kemudian belanja tak terduga ini berkaitan dengan hal-hal atau mengantisipasi kejadian tak terduga seperti bencana alam. Bedanya antara belanja tak terduga dengan bantuan sosial, jika bantuan sosial itu sudah dianggarkan, sudah direncanakan, misalnya untuk panti asuhan ataupun lain sebagainya. Sedangkan belanja tak terduga ini kejadian yang tidak dapat diduga. Jadi tidak dapat bisa diprediksi dan harus ada pemerintah daerah untuk menangani hal tersebut. Jadi dibuatlah belanja tak terduga. Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Kemudian pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Kemudian ada juga koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadinya pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain dan masuk kategori LRA. Selanjutnya yaitu pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal yang akan kita buat atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Dalam minggu kemarin dijelaskan bahwa ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, di sini jurnal atas belanja ini dibuat kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Kemudian penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan. Selanjutnya yaitu akuntansi beban. Pengertian beban sendiri adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Hal ini terdapat pada PP nomor 71 tahun 2010. Kemudian klasifikasi beban. Beban diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada beban operasi, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar biasa. Di sini beban operasi ini terdiri dari beban pegawai, beban bunga, beban barang, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, kemudian beban penyisian piutang dan beban lain-lain. Kemudian untuk beban transfer ini terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Kemudian untuk beban non-operasional, ini yang dimaksud adalah beban yang sifatnya tidak rutin. Misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, kemudian defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, kemudian defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Kemudian untuk beban luar biasa ini, itu untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa yang dimaksud dari beban luar biasa ini adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran. Kemudian tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kemudian kejadiannya di luar kendali pemerintah.
Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Di sini pertama yaitu timbulnya kewajiban adalah terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya hak kas dari kas umum daerah. Kemudian terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Kemudian juga ada penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Kemudian ada juga koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Selanjutnya yaitu pencatatan beban. Di sini jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan dan pencatatannya itu menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional LO dan neraca Pemda. Tadi di pencatatan belanja dia dicatat akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Tetapi di pencatatan beban ini maka dia akan menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda. Kemudian untuk penyajiannya beban ini dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan. Pengertian dari persediaan sendiri adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Kemudian prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Kemudian persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Kemudian persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Kemudian persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Terakhir, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke contoh transaksi. Di sini terdapat transaksi mengenai pembayaran gaji yang dibayarkan pada bulan September 2023 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 600 juta menggunakan mekanisme LS. Di sini yang dimaksud dengan mekanisme LS adalah pembayaran langsung ya. LS itu pembayaran langsung, pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Oke, sebelum kita lebih lanjut, saya akan memberitahu mengenai istilah-istilah akuntansi kas. Yang pertama itu ada UP. UP itu uang yang diberikan kepada PA atau KPA atau Kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Ini digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Kemudian ada GU. GU itu ganti uang. Nah, uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Kemudian ada TU. TU itu tambah uang. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP atau uang persediaan tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang untuk TU. Kemudian yang keempat yaitu LS. Nah, ini mekanisme LS. Nah, ini yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Kemudian ada pembayaran UP atau mekanisme UP, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Nah, ada 5 mekanisme istilah akuntansi kas, dan di contoh transaksi ini menggunakan mekanisme LS atau langsung. Oke, kita kembali ke soalnya. Di sini dalam pembukuan SKPD kita harus membuat jurnal LRA terlebih dahulu, yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL. Ini berkaitan dengan materi belanja tadi ya. Jadi belanja pegawainya itu didebit sebesar 600 juta. Kemudian karena ada pengurangan kas, setiap ada pengurangan kas, maka itu menjadi pengurangan dari perubahan SAL. Jadi perubahan SAL itu dikredit karena kas juga dikredit. Jadi belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 600 juta. Kemudian ada jurnal LO juga karena berkaitan dengan kas tadi juga yang keluar, yaitu beban pegawai 600 juta. Kemudian kepada RK PPKD 600 juta. Kemudian untuk pembukuan dari PPKD-nya yaitu jurnal LO saja, yaitu RK SKPD 600 juta dan kas di kas daerah 600 juta.
Oke. Soal selanjutnya, ini transaksi SKPD ya. Dibeli perlengkapan kantor 80 juta oleh Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme UP dan GU. Tadi kita menggunakan mekanisme LS ya, sekarang kita menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan, dan GU atau ganti uang. Nah, di sini pembukaan SKPD pada saat pengeluaran kas, ini ada jurnal LRA, yaitu belanja barang pada perubahan sal seperti tadi ya. Tadi kan belanja pegawai, kita ubah jadi belanja barang karena ini kantornya karena ini kasusnya sebagai barang sebesar 80 juta. Kemudian jurnal LO-nya itu beban barang. Seperti materi yang tadi yang di bagian beban, akuntansi beban. Nah, ini beban barang 80 juta pada kas di bendahara pengeluaran. Kemudian saat pembukaan SKPD saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU-nya, kan ini masih UP yang atas ya, ini untuk memperoleh GU yang bawah itu, maka dibuat jurnal LO yaitu kas bendahara pengeluaran 80 juta pada RKPPKD sebesar 80 juta. Kemudian untuk melihat pembukaan PPKD-nya, PPKD membukukan sebagai RKSKPD 80 juta dan kas di kas daerah 80 juta. Ini masuk ke jurnal LO. Oke, contoh soal selanjutnya mengenai transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2023, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Nah, di sini kita lihat di neraca saldo itu ternyata ada 6 juta, padahal yang tersisa aslinya itu 10 juta. Berarti kita perlu menambah persediaan sebesar 4 juta agar menjadi sama sesuai dengan yang tersisa. Jadi kita jurnal LO yaitu persediaan bertambah 4 juta, kemudian beban persediaan bertambah 4 juta. Di debit dan di kredit. Oke, jadi akan menjadi sama 10 juta. Oke, kalau kasusnya lain seperti yang di bawah ini, pada akhir tahun 2023 persediaan tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 12 juta. Berarti di sini neraca saldo ini kelebihan nih. Dia mencatatnya sebagai sebesar 20 juta. Padahal aslinya sebenarnya 10 juta saja. Jadi ini kelebihan 2 juta. Jadi kita harus mengurangi persediaan sebesar 2 juta. Jadi kita buat jurnal LO, beban persediaan 2 juta pada persediaan 2 juta. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.